Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali masih dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan, media informasi dan edukasi. Semoga para guru yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat. Oke, pada kali ini saya akan membahas bahwa semua guru harus sudah selesai. Diusahakan semua guru harus sudah selesai pada tanggal 29 Februari 2024 ya. Bapak Ibu guru jangan sampai ketinggalan informasi ini. Ini adalah tanggal 29 Februari, boleh dikatakan berarti ini adalah tahun 2024, ini adalah tahunnya kabisat. Tanggal 29 Februari ini ada atau munculnya per 4 tahun sekali. Makanya buat temen-temen atau siapa saja yang lahir pada tanggal 29 Februari itu ulang tahunnya 4 tahun sekali. Oke, tapi bukan itu yang akan kita bahas ya. Bapak Ibu guru harus sudah selesai pada tanggal 29 Februari tahun 2024. Apa sih yang mesti harus diselesaikan? Di sini saya akan bahas ya. Di sini saya dapat info playernya dari Kemendikbud, jadi insya Allah ini informasi yang akurat dan terpercaya. Oke, untuk yang perlu disiapkan adalah memahami persiapan observasi kinerja ya. Buat Bapak Ibu guru harus bisa memahami persiapan untuk observasi kinerja. Apa sih yang mesti dipersiapkan? Di sini ada muncul pertanyaan. Yang pertama, ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin kenapa sih harus ada observasi? Nah, mengapa perlu observasi di sini? Ada yang mesti ditanyakan. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu disiapkan dalam observasi ini? Mengapa sih harus ada observasi, dan untuk observasi itu apa yang perlu disiapkan? Kemudian guru harus apa saat observasi? Oke, di sini kita akan coba bahas ya. Yang pertama di sini pertanyaan pertama, mengapa perlu observasi kelas? Jawabnya di sini, observasi kelas membantu guru dan kepala sekolah untuk mengevaluasi dan merefleksikan proses pembelajaran di kelas. Jadi observasi kelas itu membantu guru untuk mengevaluasi, untuk mereplikasikan ya proses pembelajaran di kelas. Kemudian hal ini membuat pengelolaan kinerja guru menjadi lebih relevan. Dalam hal ini mungkin di kelas ada kasus apa, di kelas seperti apa, bagaimana cara untuk bisa memahami kelas itu supaya pembelajaran bisa masuk. Nah, ini perlu adanya observasi. Kemudian apakah guru tetap mengajar seperti biasa? Nah, pada saat observasi, apakah guru tetap mengajar seperti biasa? Betul, jawabannya betul. Saat observasi, guru tetap mengajar seperti biasa, oke? Agar kepala sekolah dapat memahami aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam pembelajaran. Oke, ini adalah jawaban-jawaban kenapa harus ada observasi, apakah guru tetap mengajar pada saat observasi. Kemudian ada lagi, apa sih yang perlu disiapkan? Apa yang perlu disiapkan sebelum observasi ini? Yang perlu disiapkan sebelum memulai observasi, guru perlu berdiskusi bersama kepala sekolah. Nah, entah itu melalui lisan atau ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, diskusi apa yang perlu dipersiapkan ya. Guru perlu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengisi dokumen persiapan observasi di PMM. Lagi-lagi PMM. Nah, ini PMM aplikasi yang boleh dikatakan menjadi banyak yang guru-guru tidak suka. Kemudian yang meliputi yang pertama adalah target perilaku. Target perilaku di sini perlu perilaku spesifik yang ingin dipelajari dan ditampilkan saat observasi ya. Pilih minimal satu, nggak perlu banyak-banyak. Silakan Bapak Ibu cukup pilih satu aja ya, target perilaku, nggak usah banyak, nggak 2, 3 atau nggak perlu. Cukup ya, kalau bisa cukup minimal satu aja ya, untuk bisa kita memudahkan, jangan sampai terlalu terbebani dengan administrasi ya. Perilaku spesifik yang ingin dipelajari dan ditampilkan saat observasi, pilih
sih minimal satu aja perilaku spesifiknya apa untuk ketika nanti melakukan observasi. Kemudian yang kedua, upaya mempelajari ya. Upaya yang akan Anda lakukan untuk mencapai target perilaku yang dipilih. Jadi pilih satu. Jadi ketika untuk mempelajarinya tidak terlalu banyak ya. Upaya untuk mempelajari. Kemudian yang ketiga, jadwal observasi. Teman-teman guru ada baiknya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menentukan jadwal. Jangan sampai ada bentrok waktu. Kapan Bapak Kepala Sekolah ada senggang waktunya untuk bisa melakukan penjadwalan observasi. Kemudian buat janji observasi dengan Kepala Sekolah ya, antara Februari sampai Mei nih ya. Bapak Kepala Sekolah mohon dengan sangat Bapak untuk dari Februari sampai dengan Mei usahakan untuk bisa meluangkan gurunya untuk bisa melakukan observasi. Sepakati dengan Kepala Sekolah jika ingin mengubah waktu observasi ya. Silakan berdiskusi dengan kepala sekolah waktu yang pas, jadwal yang tepat untuk melakukan observasi. Kemudian yang keempat adalah unggah dokumen. Unggah dokumen di sini sifatnya opsional, artinya pilihan. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Jangan sampai Bapak Ibu guru terbebani ya dengan unggah dokumen. Tapi saya rasa dokumen pendukung saat mengajar di hari observasi seperti RPP, modul ajar atau perangkat asesmen, tapi saya yakin untuk guru apalagi ASN masa sih nggak punya RPP atau modul ajar ya. Silakan unggah kalau misalkan itu ada, tapi di sini sifatnya opsional. Dianjurkan sih silakan unggah, masa RPP aja nggak punya. Mungkin bisa diunggah Bapak RPP. Jika sudah selesai, Anda dapat mempersiapkan diri sambil menunggu hari observasi tiba. Oke, ini adalah 4 tahapan yang perlu dipersiapkan buat teman-teman untuk melakukan observasi. Kemudian di sini juga Kemendikbud siap membantu Anda. Siap membantu untuk melalui kanal bantuan berikut jika pusat bantuan akses melalui PMM di sini ya. Mungkin Kemendikbud juga tidak tinggal diam, mempersiapkan untuk memberikan bantuan. Kemudian bisa juga telepon pusat bantuan ke 177, kemudian juga mungkin melalui surat elektronik atau email di pengaduan@kemendikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengaduan, atau jika butuh bantuan silahkan bisa melalui pusat bantuan yang ada di akses melalui PMM, kemudian juga bisa melalui 177, juga bisa melalui email ke pengaduan@kemendikbud.go.id. Kemudian nah ini adalah alur pengelolaan kinerja. Apa sih alurnya? Yang pertama adalah alurnya dari Januari kemarin Bapak Ibu cukup merencanakan ya, perencanaan guru dan persetujuan atasan di Januari kemarin. Kemudian yang di Februari yang saat ini adalah persiapan observasi kelas yang tadi kita bahas bahwa ada 4 yang mesti disiapkan untuk melakukan observasi kelas. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengalami supervisi ya mungkin tidak jauh beda seperti itu. Siapkan bahan-bahan untuk melakukan observasi kelas itu untuk di Januari. Kemudian di bulan Maret besok periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Silakan jika memang sudah mau melakukan observasi di bulan Maret pun silahkan Bapak Ibu laksanakan. Kemudian April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian di Juninya merefleksikan penilaian dan penentuan predikat kinerja. Inilah adalah alur tahapan dalam pengelolaan kinerja.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika ada yang keliru dalam penyampaian ini, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.